Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar bersama kembali ya, bertemu dengan saya di perkuliahan matematika diskrit ya. Hari ini atau video ini akan membahas tentang awal-awal mengenai graf ya, lanjutan dari matematika diskrit. Kalau yang kemarin kita mengenal diagram Haas seperti itu. Ya, nah di sini kita akan mulai video ini ke belakang nanti berbicara tentang graf. Tentang graf. Nah, apa itu graf? Graf itu adalah suatu pasangan. Graf adalah himpunan pasangan atau himpunan pasangan ya. Himpunan pasangan biasanya itu dituliskan seperti ini. V dan E. Artinya adalah V, betul ya. V itu singkatan dari vertex. Ya. E itu edge. Vertex itu adalah simpul atau ada beberapa buku yang mengatakan titik. Ya. Edge itu adalah rusuk. Beberapa buku mengatakan garis. Ya. Bentuk dari graf atau wujudnya secara geometrinya mirip sekali dengan matematika diskrit. Perbedaannya hanya matematika diskrit dengan diagram Haas ya. Diagram Haas itu kemarin seperti ini misalnya. Ya, seperti ini, begini, begini. Ya, bentuknya hampir sama seperti ini. Hanya saja perbedaannya adalah pada diagram Haas, titik yang bawah ini dia lebih rendah ya dibandingkan yang di atasnya. Nah, karena dia berupa pasangan berurutan tadinya ya kan. Cartesian product dari suatu Cartesian product. Nah, kalau di graf bentuknya juga seperti ini, tetapi tidak menunjukkan tinggi apa dia letaknya di bawah kemudian dia posisinya lebih rendah tidak, tapi bebas ya. Dan kalau ini bentuknya tidak garis lurus bisa melengkung-melengkung gitu enggak apa-apa. Gini misalnya. Nah, seperti ini. Yang penting di situ graf itu adalah himpunan pasangan yang terdiri dari vertex dan edge ya. Vertex itu simpul, edge itu rusuk ya. Kita di sini menggunakan sama dengan yang di buku saya ya, pakai simpul istilahnya simpul dengan rusuk. Kalau kalian baca di tempat lain bisa menggunakan kata titik dan garis ya, maknanya sama. Maknanya kalau garis dia rusuk, berarti kalau yang titik berarti dia simpul ya. Nah, V itu apa? V itu adalah himpunan berhingga dari simpul-simpul yang ada di graf G. Graf ya, di graf. Gitu aja. Kalau E, ya sama himpunan berhingga dari rusuk yang ada di graf tersebut. Nah, notasi dari graf, notasinya itu biasanya dengan menggunakan huruf kapital. G, H, seperti itu ya. Nah, contohnya ya sama seperti ini aja. Contohnya ya begini wes saya buat lagi. Nah, kalau misalnya di diagram Haas ya ini punya arti ya, tapi kalau di graf itu tidak ya, titik-titik ini ya. Nah, ini di atas berarti dia lebih berhubungannya ke atas gitu ya, enggak. Kalau di graf tidak seperti itu, tidak ada atas, tidak ada bawah karena dia bukan merupakan suatu pasangan berurutan. Ya, dia hanya pasangan himpunan saja. Intinya dia berpasangan, tapi tidak urut apa-apa. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini grafnya saya beri nama G. Biasanya disebutnya grafnya itu G atau G1 atau pakai indeks ya supaya enak. Kalau huruf kan dari A sampai Z ya habis. Tapi kalau pakai indeks kan lebih gampang ya karena bilangan itu tidak berhingga ya 1, 2, 3, 4 sampai 1 juta juga nggak apa-apa. Nah, jadi biasanya menyebutkannya graf apa itu pakai G, terus kemudian diberi indeks di bawahnya G1. Seperti itu. Nah, misalnya ini saya punya graf G1 seperti ini. Nah, ini kita beri nama pada setiap simpul-simpulnya.
ya. Nah ini, biasanya sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan penyebutannya begitu, karena di sini graf adalah suatu himpunan pasangan dari vertex sama edge ya, yang bermula dari huruf V, kemudian E, maka kalau simpul biasanya disebutkannya dengan V1. Ya pakai indeks lagi tadi. Kenapa pakai indeks? Karena bilangan kan banyak ya, tidak berhingga ya sampai berapa, 1 juta, 1 triliun bisa. Nah, ini 3, ini V5, masing-masingnya saya beri nama, masing-masing simpulnya ini saya beri nama V1, V2, V3, V4 ding. Boleh nggak langsung V5, V6? Boleh, tapi biasanya supaya, apa ya, pengurutan ya, urut gitu. Oh, habis V3 ya V4. Tapi kalau mau kayak tadi V5, V6 enggak apa-apa. Tidak harus urut ya, seperti itu. Nah, V1, V2, V3, V4, dan V5. Kemudian rusuknya atau edge-nya ya, rusuknya atau edge-nya juga kita beri nama karena nanti sulit kalau tidak kita beri nama untuk mengidentifikasi masing-masing rusuknya. Ya, boleh nggak saya memberi S1-nya di sini? Boleh. Ya, nggak harus di sini. Karena itu tadi pada graf tidak ada urutan. Ya, perbedaannya dengan diagram khas yang kemarin itu adalah pada letak urutannya. Oke, 5, E6, E7, E8. Ini juga rusuk ya. Ini juga rusuk, tetapi rusuk yang spesial atau istimewa di mana dia bermula dari V5, dia jalan kembali ke V5, kembali ke dirinya sendiri. Maka itu dikatakan dengan loop. Ya, loop. Loop ya, ke bahasa Indonesianya beberapa buku mengatakan gelang. Ya karena bentuknya bulat kayak gelang seperti itu. Loop karena dia bermula dari V5 ya kembali di V5 lagi. Itu namanya loop. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada, perhatikan kalian di graf G1 ini ada E5 sama E6 ya. E6 ini dari V3, V2 atau V2 ke V3. Jadi dia menghubungkan antara simpul V2 dan V3. Ya, kemudian E6 juga sama, dia menghubungkan antara simpul V2 dan V3. Maka ketika suatu graf terdapat rusuk yang menghubungkan antara dua simpul yang sama. Nah, ini simpulnya kan sama, V3, V2, tetapi rusuknya berbeda. Satu E5, satu E6. Ya, maka ini EN ini dikatakan sebagai rusuk ganda. Ya, jadi rusuk yang menghubungkan dua simpul yang sama yang lebih dari satu. Kalau tadi E3 ini, yang E3 ini ya, itu rusuk biasa ya, karena dari V3 ke V1 ataupun sebaliknya yang menghubungkan antara V1 dan V3 hanya ada satu rusuk. Ya, tapi kalau yang E6 dan E5 ini adalah rusuk yang menghubungkan dua simpul yang sama. Ketika itu terjadi lebih dari satu, kalau misalnya ini mau saya tambahin lagi di sini misalnya, nah ya tetap dikatakan rusuk ganda, bukan juk juk itu apa? Bukan karena terus dia ada 3, misalnya di sini saya beri nama lagi E9 begitu. Nah, itu terus kalian mengatakan rusuk triple gitu, enggak. Yang dimaksud rusuk ganda itu adalah rusuk yang suatu rusuk yang menghubungkan antara dua simpul yang sama lebih dari satu, ya. Maka dikatakan ganda. Kalau 3 ya tetap dikatakan rusuk ganda, bukan rusuk triple. Atau kalau nanti misalnya ada 4, di sini saya tambahkan lagi itu misalnya seperti ini, begitu nanti jadi rusuk kuartet gitu, enggak. Ya tetap dinamakan itu sebagai rusuk ganda, ya. Saya hilangkan dulu. Iya. Nah, seperti itu, ya. Jadi tetap penyebutannya dia sebagai rusuk ganda. Bukan karena banyaknya dua juk ganda gitu, enggak. Tapi karena dia lebih dari satunya. Nah, seperti itu yang dinamakan, apa ya, istilah-istilah pada graf awal ya. Ini masih definisi awal sekali tentang suatu graf. Oke. Saya hapus dulu. Oke, gambarnya nggak saya hapus ya. Ya, definisinya aja. Nah, kemudian kita akan, perkenalan dengan satu istilah yang dinamakan dengan JSON.
sama insiden pada suatu graf. Apa itu adjacent, apa itu insiden? Adjacent itu adalah bertetangga, bertetangga, ya. Nah, dua simpul, apa definisi adjacent? Dua simpul di sini misalnya simpul ya, kita bicara simpul, dua simpul bertetangga jika ada rusuk yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Ya, bahasanya seperti itulah ya. Nanti mungkin didefinisikanlah dengan definisi yang lain, tetapi maksudnya adalah contohnya V1 dan V2. Nah, ini adalah salah satu contoh dua simpul yang adjacent atau bertetangga karena ada E2 yang menghubungkan keduanya. Ya, di graf G1 ini V1 dan V2 itu adalah simpul yang bertetangga. Karena ada E2 yang menghubungkan antara keduanya. Kemudian V1 dan V4. Nah, ini adalah dua simpul yang non-adjacent atau tidak bertetangga karena tidak ada vertex, tidak ada edge yang menghubungkan antara V1 dan V4. V1 dengan V5 ya, sama. V1 dengan V5. Kalau di diagram Haas ya, itu kan bisa kita jalan begini ya. Nah, itu bisa maknanya dia berhubungan gitu kan. Nah, kalau di graf, kalau nggak ada rusuk secara langsung, jadi kalau misalnya nggak ada kayak gini, rusuk secara langsung seperti ini, maka dianggapnya kedua simpul tersebut tidak bertetangga. Ya, jadi ada beberapa definisi-definisi yang berbeda dengan diagram Haas. Oke, nah V1 tadi sudah jelas ya tentang bertetangga bahwa dua simpul lah, misalnya V2, V4, nah ini bertetangga dia. Kenapa? Karena ada E1 yang menghubungkan antara simpul V2 dan V4. V3 dengan V5 tidak bertetangga karena tidak ada rusuk yang menghubungkan antara V3 dan V5, nggak ada rusuk satupun. Ya, walaupun ini ketika kita gariskan ini ya, ada kursornya nih, lihatnya itu bisa lurus ya, tetapi langsung kalau di graf itu hubungan langsung, jadi tidak melalui perantara. Kalau di Haas kita bisa membuat dengan melalui perantara ya kan, kalau ini enggak. Ini kalau ini enggak punya hubungan ya enggak punya hubungan, dia langsung enggak ada rusuknya antara V3 V5, maka dia dikatakan tidak adjacent atau non adjacent atau tidak bertetangga. Oke, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah insiden ya atau persisian. Oke, persisian. Persisian itu maknanya adalah misalnya saya ambil E2 rusuk ya. Kalau tadi adjacent itu lebih kepada simpul. Kalau insiden atau persisian itu lebih pada edge-nya atau rusuknya. E2 persisian dengan atau insiden dengan persisian. E2 apa? Persisian dengan simpul yang ada pada rusuk tersebut. V1 dan V2. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan persisian ya. Jadi insiden. Jadi rusuk yang hadir pada simpul yang hadir pada rusuk tersebut. Misalnya E4, berarti E4 itu persisian dengan simpul V3 dan simpul V4 ya. Jadi simpul yang hadir pada atau biasanya insiden dikatakan kehadiran gitu, matriks kehadiran. Boleh juga seperti itu. E4 ya, ini persisian dengan simpul V3 dan simpul V4 karena simbol yang hadir pada rusuk E4 adalah V3 dan V4. E5 ya, E5. E5 persisian dengan V2 dan V3. Ya, karena pada rusuk E5 V2 dan V3 hadir atau ada. Ya, E5 ini menghubungkan antara V2 dan V3 seperti itu. Ya, itu istilah-istilah pada graf. Kemudian ada istilah graf kosong. Graf kosong. Apa itu graf kosong? Tadi di awal kita sudah mendefinisikan graf itu apa ya? Dia adalah pasangan himpunan antara vertex dan edge atau simpul dan rusuk. Nah, graf kosong itu adalah ketika graf tersebut isinya adalah
simpul saja. Jadi pada graf itu yang tidak boleh kosong adalah simpul, tetapi edge boleh tidak ada, tidak masalah. Jadi kayak segini, misalnya graf kosong, nah seperti ini nih boleh. Atau misalnya ini G2 ya, G3 misalnya, cuman satu titik gini, satu simpul gitu. Nah itu tetap graf, dikatakan tetap graf ya, G1. Yang penting yang harus ada adalah simpul. Kalau misalnya G4 kosong sama sekali kosong nggak ada gitu, nah itu bukan graf. Graf itu adalah yang paling minimal dia mempunyai satu simpul ya, tetapi tidak harus rusuk. Tapi kalau ada simpul 2 gini, ada rusuk ya nggak apa-apa. Tapi yang paling penting graf itu adalah simpulnya. Kalau tidak ada simpul berarti hal tersebut bukan dikatakan sebagai graf ya. Nah, ketika suatu graf dia tidak punya rusuk, mau cuman isinya hanya simpul saja, lebih dari 1, lebih dari 2, lebih dari 3, lebih dari 4, banyak begini. Nah, dia tetap dikatakan graf, tetapi dia tidak punya rusuk ya. Dia tetap dikatakan sebagai graf, hanya sebutannya adalah graf kosong. Karena di situ nanti masuknya ke degree atau derajat. Nanti kita akan bicara juga derajat di situ, di mana derajatnya semuanya 0, karena simpulnya nggak ada yang berikatan satu sama lain. Nah, seperti itu ya. Itu graf kosong, kemudian graf berarah. Nah, ini graf berarah, ya sesuai dengan namanya, dia ada arahnya. Ya, ini tinggal dikasih tanda panah. Misalnya saya punya graf paling sederhana, misalnya seperti ini, G5 begitu. Nah, ini tinggal dikasih arah. Nah, ini ke sana, ini ke sini, ini ke sana, ini ke sini gitu ya. Nah, ini begini. Nah, ini graf berarah. Tapi kalau yang dibicarakan di sini, kita bicara tentang graf yang tidak berarah. Apa graf tidak berarah? Yang nggak ada arahnya. Bolak-balik bisa. Kalau graf berarah ini harus ngikutin arahnya. Ini ke atas, ini ke kanan, ini ke bawah, ini ke kiri. Tidak boleh dari sini ke sini. Nggak boleh ke sini ya. Sesuai dengan arahnya. Itu graf berarah. Ya, graf berarah ya sesuai dengan namanya, dia punya arah. Graf tidak berarah ya nggak punya arah, yang seperti saya contohkan di G1 tadi. Dan yang kita bicarakan di graf ini, di video ini dan sampai nanti adalah graf tidak berarah. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada graf berbobot. Apa graf berbobot? Graf berbobot adalah graf yang setiap rusuknya mempunyai bobot. Graf ini kadang bisa apa ya, dia digambar itu seperti kalau misalnya kita seorang apa ya, kurir kayak JNE. Nah, seperti itu. Bobotnya misalnya saya mau ke tempatnya si X mengantarkan apa paket, si Y paket juga. Nah, itu bobotnya. Jadi misalnya di sini adalah ini masih pakai yang tadi ya, masih pakai yang graf yang G1. Nah, di sini adalah kantor posnya, ini saya mau mengantarkan ke V2. Nah, ini dari V1 V2 misalnya ada jarak di sini 10 kilo gitu. Nah, itu udah tulisannya 10. Ini misalnya kalau mau ke V3 ini 5 kilo misalnya. Di sini misalnya 7 kilo, di sini 8 kilo. Nah, itu graf berbobot. Jadi setiap rusuknya punya bobot ya. Ini 9 kilo, ini 10 kilo, ini 15 kilo misalnya ini kembali sendiri berarti ya 0 begitu, enggak apa-apa. Nah, seperti itu juga bisa. Nah, itu graf tersebut yang punya bobot pada masing-masing rusuknya, dia dikatakan sebagai graf berbobot. Ya, seperti itu. Sebenarnya graf ini kan bisa menyelesaikan masalah, ya kayak tadi itu saya bilang, kayak misalnya tadi kurir paket begitu, atau misalnya kereta api juga bisa pakai jarak yang terdekat, atau misalnya bobotnya itu sebagai beban yang harus dibayarkan, misalnya bensin begitu, makan, kalau misalnya jauh mana yang paling mencari yang jalan yang paling pendek dan paling ringkas, nah itu juga bisa. Ini tadi E4 ya. Nah, seperti itu ya graf berbobot. Nanti kita akan bicara graf berbobot itu masuk di pohon ya, ada bobotnya. Kalau ini belum, kita masih awal-awal. Pengenalan saja apa yang dimaksud dengan graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang rusuknya punya bobot ya. Bobot di sini bisa
diartikan dengan panjangnya, panjangnya jalan yang akan dilalui, atau besarnya bensin yang mau dihabiskan, seperti itu juga bisa. Ya, jadi tergantung nanti soal ceritanya seperti apa. Kayak gitu ya. Nah, ini saya hapus dulu. Ini udah berapa menit ya? Definisi yang terakhir, ya supaya nggak terlalu lama adalah tentang simpul terasing. Apa simpul terasing? Ya simpul di situ yang ya sesuai dengan namanya dia terasingkan gitu. Dia nggak punya teman dengan siapapun. Oke, misalnya saya punya begini graf gitu ya. Nah, ini punya graf begini. Nah, di sini ada satu simpul sendiri gitu ya. V1, V2, V3, V4. Nah, V5. Nah, inilah V5 ini yang dikatakan sebagai simpul terasing. Dia ya sesuai dengan namanya terasingkan ya. Dia nggak punya rusuk atau nggak punya koneksi dengan siapapun hubungan atau tidak ada rusuk dari yang di sini, yang di sebelah kiri gambar nih. Dari V1, V2, V3, V4 tuh nggak ada yang punya rusuk ke V5. Maka V5 tadi dikatakan simpul terasing. Simpul yang sendirian, dia nggak punya teman. Satu simpul, ya. Nah, kemudian satu lagi. Nah, kalau saya membuat satu di sini, satu apa namanya, satu rusuk ya, yang menghubungkan antara V2, V5 dan sebaliknya V5, V2, maka V5 ini V5 ini dikatakan juga sebagai simpul akhir. Ya, simpul akhir. Apa itu simpul akhir? Dia hubungannya dengan derajat dari suatu simpul. Oke, ya derajat suatu simpul itu apa? Nanti kita bicarakan di video selanjutnya. Untuk video kali ini kita kita sampai sini dulu ya, supaya tidak terlalu lama. Nanti jika ada apa namanya, jika ada kesulitan atau ketidakpahaman bisa menghubungi saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.